Ada nggak sih yang sampai saat ini kalian tuh pendem dan bener-bener kalian tutup rapat-rapat sendiri? Nah, biasanya yang kayak gini yang bikin hidup itu nggak tenang, teman-teman ya. Selalu kepikiran dan akhirnya ya kalian jadi psikosomatis, gangguan kecemasan. Ya bisa juga sih teman-teman ya. Jadi macam-macam dari mulai kepikiran gitu kan ya. Pertama-tama kayak gitu, terus habis gitu lama-lama gangguan kecemasan ya. Semoga teman-teman enggak ya. Alright, di Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan baca mengenai apa sih rahasia yang terkuak yang selama ini ditutupi rapat-rapat ya oleh seseorang sih. Di general reading teman-teman ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerin dengan bahagia, ngedengerin dengan senang hati, bahagia luar biasa, dan bisa dengerinnya sama vibes yang positif sih ya, supaya outcome-nya pun juga jadi positif, oke? Dan sama seperti di readingannya Oracle Card Indonesia Soul Story yang sebelumnya ya, kita bakalan bagi jadi 3 story. Story 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story, just listen carefully teman-teman ya, dengerin aja baik-baik ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini gitu kan ya, semuanya jadi cerita kamu. Oh, semoga yang baik-baik ya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright, kita baca di story kamu yang pertama. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama, which is itu adalah Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story, teman-teman ya. Di sana dibahas mengenai 12 zodiak. Jadi ayo yang kepo, yang mau tahu, let's go langsung menuju ke sana ya. Itu channel kita yang pertama ya, channelnya Oracle Card Indonesia yang pertama. Oke, kita lihat yuk, langsung kita baca untuk story kamu yang pertama seperti apa. Ini tentang apa sih teman-teman ya? Hal yang ditutupin ini ya, ini adalah tentang apa sih? Oke. Hal yang ditutupin ini adalah tentang pengkhianatan sebenarnya kalau dilihat ya. Tentang pengkhianatan, tentang hal-hal yang perlakuan-perlakuan yang mungkin jadi imbasnya gitu, imbas dari perlakuan yang nggak adil yang dia rasakan, dan akhirnya ada pengkhianatan di sana ya. Ini adalah cerita yang seperti ini gitu teman-teman ya, yang dia tutupin gitu kan, yang sebenarnya dia tutupin adalah pengkhianatannya dia gitu kan, hasrat sesaatnya dia ya, hal-hal seperti ini. Karena kartu ini sebenarnya adalah kartu dimana bercerita tentang pengkhianatan, ketidakadilan ya, seperti itu. Jadi yang dia tutupi adalah seputar itu teman-teman ya, seputar pengkhianatannya dia, seputar apa yang memang dia sembunyikan rapat-rapat ya, seperti itu. Ada satu hal yang dia sembunyikan rapat-rapat ya, yang menurut dia yang dia sembunyikan ini adalah membuat hidupnya itu ya lebih berwarna gitu kan, membuat hidupnya jauh lebih bahagia. Wow. Dan selama ini dia menikmati hal tersebut gitu ya. Jadi ini nih, waduh ya. Jadi dia menikmati hal tersebut sih teman-teman ya, bener-bener nih. Oke ya. Ini ditutupin dia teman-teman ya. Dan sekarang kita bakalan lihat nih, kenapa gitu kan, kenapa dia sampai menutupi hal ini, kenapa dia sampai menutupi hal ini. Kita lihat untuk ceritanya dia kenapa sih. Oke, ada perasaan-perasaan di mana dia merasa banyak yang dipendam sih sama dia. Dia nggak bisa terbuka sama kamu, dia nggak bisa yang namanya jadi dirinya dia sendiri gitu kan ya. Pada akhirnya ya satu kebohongan ditutupin sama kebohongan yang lain ya, seperti ini teman-teman ya. Gairah yang cukup besar yang mungkin dia nggak bisa yang namanya salurkan lewat kamu gitu kan ya. Jadi dia cari pelampiasan di tempat lain ya, seperti which is pengkhianatannya dia yang membuat dia bahagia katanya gitu kan ya. Terlepas dari apapun itu ya, namanya pengkhianatan ya, pasti aja pengkhianatan gitu kan ya. Dan ini dengan orang di masa lalunya dia ya, seperti ini sih teman-teman ya. Dengan orang di masa lalunya dia yang dulunya sempat terputus gitu kan secara silaturahmi, tapi kenal lagi pada akhirnya gitu ya. Bukan kenal lagi, kena lagi ya, seperti itu. Jadi bolak-balik sama dia aja ya, seperti ini. Cuman ya ini bukan cerita sekali dua kali ya teman-teman ya, bukan cerita sekali dua kali. Nah,
dulu pernah ada cerita gitu kan ya, dulu pernah ada cerita bersama dengan orang ini gitu kan, dan pada akhirnya ya ditutupin sama dia. Lihat nggak, ada dua kartu yang sama ya, secret and secret gitu kan. Ini bener-bener yang ditutupin rapat-rapat gitu kan, tapi pada akhirnya ya kamu tahu juga gitu. Pada akhirnya kamu tahu juga, dan ini bersama dengan orang yang di masa lalunya dia, dan dia menganggap bahwa bersama dengan orang itu ya hidupnya jauh lebih berwarna. Padahal kalau misalkan dilihat di sini ya, bisa jadi itu adalah ilusinya dia gitu ya. Jadi masih nyantol gitu kan ya di momen yang barengan sama orang tersebut gitu loh, padahal mungkin momennya udah berlalu gitu. Jadi ini bolak-balik ke sono gitu kan ya, dan tentang gairah sih teman-teman ya, tentang gairah secara seksualitas ya, seperti itu. Jadi ya mungkin aja ini hubungannya juga udah jauh ya, seperti itu. Dan kita lihat teman-teman ya, untuk yang selanjutnya efeknya gitu kan ya, buat dia. Karena menutup hal ini nih apa sih ya buat dia ya teman-teman ya, efeknya buat dia karena dia menutupi hal ini apa? Kamu kalau misalkan lihat di sini ya teman-teman, lihat di sini ada kartu power, di sini ada Mars di sini, which is ya ini adalah tentang apa sih, ujian, tentang hambatan yang dia alami dalam hidup ya. Bisa jadi hal-hal yang pada akhirnya dia tutupin ini membuat hidupnya dia itu kayak banyak hambatan gitu ya. Ada banyak sekali pihak-pihak yang pada akhirnya membatasi ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang pada akhirnya orang tahu dia melakukan hal itu, dan pada akhirnya jadi kacau semua gitu. Karena itu kan hal yang nggak baik ya teman-teman ya. Hal-hal seperti itu benar-benar hal yang nggak baik gitu. Jadi efeknya buat dia itu sih teman-teman ya. Efeknya adalah ya hidupnya dia jadi nggak gampang, banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan, apalagi di pihak-pihak yang benar-benar pada akhirnya nggak pro gitu kan ya untuk hal-hal seperti itu, yang namanya selingkuh, namanya pengkhianat gitu kan ya, banyak lah yang nggak suka gitu kan. Dan memang itu perbuatan yang kurang baik ya teman-teman ya, which is gitu kan, apapun masalahnya atau apapun problemnya ya jangan lari gitu loh ke orang lain ya, seperti. Jadi ini hidupnya susah ya, artinya banyak pihak yang pada akhirnya jadi dia begitu ternyata gitu ya, jadi selama ini gitu kan, seperti. Nah kalau yang ini teman-teman ya, ini efeknya buat kamu. Efeknya buat kamu sebenarnya masih ada kebingungan gitu kan ya, mau dilepaskan apa enggak ya, kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas gitu kan, tapi ada yang namanya kebebasan di sini, which is pada akhirnya kamu memutuskan untuk ya udah deh gitu kan ya, ya udah deh dilepasin gitu, ya udah deh gitu, karena mungkin ini yang terbaik gitu kan ya, seperti ini. Dan kamu banyak sih mendengar dari orang-orang sekitarnya kamu yang pada akhirnya memberikan dukungan gitu kan ya, memberikan dukungan sama kamu ya, seperti ini sih teman-teman ya. Jadi banyak sih ya kebebasan sih ya, dapat kebebasan kamu di situ. Dari ini cerita dimana kamu selama ini mungkin looping di situ aja gitu kan, muter-muter di situ aja gitu, dan susah buat keluarnya gitu. But at least pada akhirnya kamu memutuskan sih ya untuk bisa membebaskan diri kamu sendiri, which is bagus sih. Oke, efeknya buat dia, efeknya buat kamu ya, seperti ini. Lalu apa sih yang sebaiknya dilakukan ya supaya hal ini ya baik adanya, baik buat kamu, buat orang sekitarnya kamu, buat dia juga gitu kan. Yang sebaiknya kamu lakukan tuh apa sih teman-teman? Oke, kita lihat di sini ada komitmen sih ya, lebih komit. Terus habis gitu udah komit. Jadi kalau kamu mutusin buat sendiri ya udah gitu loh, lepaskan ya lepaskan. Tapi kalau misalkan kamu memang nggak yang namanya memutuskan untuk ini ya udah gitu ya, pertandanya udah jelas sih dari alam semesta ini gitu kan ya. Tergantung sama kamu gitu kan ya, mau komit yang mana. Kalau misalkan mau bersama ya bersamalah gitu kan, dengan resiko atau konsekuensi bahwa itu akan kembali lagi terulang seperti itu gitu kan. Atau gitu kan kamu lihat dan dengarkan gitu kan pertanda dari alam semesta ini yang benar-benar udah jelas banget, definitely ya di depan mata kamu gitu kan ya, udah terjadi lagi gitu kan ya. Dan ambil waktu gitu kan ya untuk bersyukur. Jadi kejadian-kejadian kayak gini nih ya
ya jengkel sih pasti ada, sedih pasti iya gitu kan, kecewa apalagi gitu. Cuman ya bersyukurnya adalah ya ternyata diperlihatkan sebegitunya betapa alam semesta ini menyelamatkan kamu dari banyak hal gitu kan ya, dan memberikan kamu pada akhirnya kebebasan gitu kan ya, untuk menemukan diri kamu sendiri yang mungkin selama ini barengan sama dia itu benar-benar kamu tuh hilang gitu, kehilangan diri kamu sendiri ya, seperti itu sih teman-teman. Oh so sad ya. Semoga buat teman-teman yang mengalami cerita yang pertama atau story yang pertama ini ya dikuatkan ya, tetap semangat. Alright ya, ini adalah cerita kamu yang pertama ya. This is the first story for you ya. Sekarang kita akan menuju ke story yang kedua ya. The second story. Kita lihat ya. Tunggu ya. Oke, kita bakalan lihat untuk yang story yang kedua ya. Tentang apa sih hal ini gitu kan, hal yang ditutupin ini sebenarnya tentang apa? Oke. Tentang cita-citanya dia, tentang apa yang dia kejar dalam hidup ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin aja banyak hal yang dipikirin dia selama ini yang mungkin masih belum bisa dia raih, yang masih belum dia kejar gitu kan dalam hidupnya. Dia merasa nggak tenang sih teman-teman ya, tentang rencana-rencana jangka panjangnya dia, tentang apa yang dia kerjakan selama ini ya, seperti itu. Jadi yang dia usahakan selama ini gitu loh teman-teman ya, tentang ini sih yang dia tutupin teman-teman. Tentang hal-hal seperti ini. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk yang deck yang lainnya ya. Oke. Tentang apa nih, tentang cita-citanya dia, apa yang dia mau raih dalam hidup ya, tentang hal-hal yang mungkin selama ini dia usahakan ya untuk membangun sesuatu hal ya, tentang ya ada potensi-potensi di story yang kedua ini ya, kalian ada LDR ya, atau ada cerita-cerita kalian long distance relationship, yaitu baik keluar kota, keluar negeri gitu kan ya, tapi ada cerita-cerita seperti ini. Oke ya, ini sesuatu yang ditutupin adalah hal-hal yang dia kepingin usahakan dalam hidup, cita-citanya dia, hal yang memang dia ingin perjuangkan gitu loh dalam hidupnya dia, rencana-rencananya dia ya. Ada steps di sini juga, langkah-langkah yang dia ambil ya mungkin masih kelihatan jauh banget gitu kan ya, sehingga ini jadi pikirannya dia, dan bukan typically orang yang gampang ngomong dulu gitu kan ya, terus habis gitu nggak ada kenyataan ya gitu, tapi typically orang yang mau mendam semuanya sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan udah kejadian, udah punya beneran, udah sesuatunya udah settle down gitu kan, baru cerita. Nah ini typically yang seperti ini. Jadi ini mengenai hal-hal yang memang dia cita-citakan, keinginannya dia ya, seperti ini yang ditutupin sama dia. Nah kenapa sih dia sampai menutupi hal ini gitu kan ya, kita lihat yuk. Kenapa si dia ini gitu kan ya, kenapa dia sampai menutupi hal ini? Kalian fokus ya teman-teman ya, kalian fokus. Oke. Dia sih lebih ke ini ya, menggunakan waktunya ini untuk refleksi diri gitu kan ya, untuk yang namanya gimana ya caranya supaya ini baik adanya, gimana ya caranya. Jadi nggak mau yang namanya dia dependent sama orang ya, bergantung sama orang, tapi dia berusaha banget yang namanya independen ya sama dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini adalah sebuah proses gitu, dia tahu bahwa hal ini adalah sebuah proses, maka dari itu dia nggak keburu-buru gitu, tapi dia berusaha banget yang namanya melangkah bersama dengan prosesnya tersebut ya, seperti itu. Ada banyak hal yang belum dia gapai dalam hidup, tapi dia percaya bahwa ini adalah hal yang bakalan dia dapetin gitu. Dia hanya butuh buat sabar aja. Dia tahu sih ya, ada journey lagi, ada perjalanan, ada distance gitu kan ya, dan ini dia lakukan ya buat siapa sih gitu ya, buat siapa lagi gitu kan ya, kalau nggak buat dirinya dia sendiri dan buat kamu ya, seperti itu sih teman-teman. Jadi ada cerita-cerita seperti ini, which is ini bagus sih teman-teman ya. Kenapa sampai ditutupin ya, karena dia nggak mau ngasih harapan sama kamu, dia nggak mau bikin kamu kecewa gitu kan, dan dia tahu bahwa ini adalah proses, dan ini untuk kalian berdua gitu ya, seperti itu. Lalu efeknya buat dia karena nutupin hal ini apa ya, kita lihat efeknya buat dia karena nutupin hal ini apa sih. Nggak apa-apa ya, dia benar-benar berjuang sih teman-teman ya, walaupun mungkin dia itu sakit, dia capek, dia lelah ya, tapi dia berjuang banget loh buat orang yang dia sayang.
Oh, this is good ya. Ini bagus banget ya kayak gini. Dan efeknya buat kamu apa? Kamunya yang galau ya, kamunya yang galau. Karena merasa bahwa nggak ngerti gitu loh. Kamu ngerasa kamu tuh nggak ngertiin dia gitu. Padahal mungkin kamunya udah pikirannya udah macam-macam gitu kan. Ya emosi udah naik turun ya, dikiranya dia bohong lah, dia dikiranya dia ngapain lah gitu ya, kamu sering terbawa emosi sesaat gitu, padahal sebenarnya niatnya dia nggak kayak begitu gitu ya, niatnya dia tuh yang bener-bener ya kepingin gitu ya, dia mikir rencana jangka panjang ya kayak gitu. Padahal nah kamunya sendiri yang jadi gelibekan gitu kan ya, secara emosi gitu. Dan secara emosi tuh jadi kayak runyam sendiri gitu. Nah ini yang menciptakan halangan-halangan atau ujian serta hambatan buat diri kamu sendiri. Padahal niatnya dia baik loh, niatnya dia baik banget ya. Memang dia nggak gampang cerita karena takutnya seperti ngasih harapan gitu loh sama kamu bahwa nantinya akan baik dan bla bla bla. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu gitu. Lebih baik nanti ada hasilnya dulu baru dia omongin sama kamu. Nah kayak gitu loh teman-teman ya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan ya supaya hal ini nih bisa baik adanya gitu. Jadi apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kamu yang sendiri juga mesti belajar untuk ini sih teman-teman ya, lakukan hal yang memang perlu diprioritaskan gitu ya. Jadi nggak usah namanya pikirannya macem-macem gitu kan ya, lakukan yang bisa kamu lakukan sekarang ini ya. Bahkan kalau misalkan kamu bisa bantu ya bantulah gitu kan, bantulah, tapi nggak usah yang namanya mencecar gitu loh, mencecar dia harus ngomong, harus bicara gitu, nggak harus gitu ya, nggak harus teman-teman ya. Kalau itu buat kebaikannya kalian ya why not gitu kan. Belajar menerima situasi dan kondisi dan mengungkapkan perasaannya kamu. Artinya gini, mungkin ya akan jauh lebih baik mengungkapkan perasaan ini, bukan menuduh dia, kamu tuh kenapa sih melakukan ini, kamu gak jujur sama aku. Nah itu menuduh namanya. Tapi akan jauh lebih baik kamu bicara tentang perasaannya kamu, bahwa aku tuh merasa bahwa aku sepi gitu kan, aku merasa bahwa selama ini mungkin kamu gak bisa jujur sama aku karena kamu gak nyaman sama aku gitu kan. Jadi bukan menuduh dia bahwa dia gak jujur atau apa dan sebagainya, mungkin dia punya alasan gitu, tapi kasih let's say kasih waktu untuk dia bicara. Tapi sebelum itu ya bicaralah tentang perasaannya kamu, bukan dengan menyalahkan dia, tapi mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Kalau misalkan kamu kangen sama dia, bilanglah kangen, gak usah marah-marah gitu kan, hanya karena intinya aku kangen gitu ya. Kadang kan gitu kan ya, mintanya mau ditemenin gitu kan, tapi ya alasannya sebagai macem gitu kan, ya kamu tuh kemana aja sih, bla 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 bla. Padahal it's a simple things ya. Kamu bisa nggak temenin aku lagi butuh ditemenin nih gitu. Jadi kadang-kadang tuh ya orang tuh muter-muter dulu baru ngomong gitu ya, why not gitu. Kenapa enggak sih ngomong yang sebenarnya gitu. Ngomong aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, jangan tinggalkan aku aja udah yang panjang banget gitu kan ya, intinya itu gitu. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi yang sebaiknya kamu lakukan ya cari kegiatan yang memang bisa dilakukan bersama gitu kan, yang membuat dia itu nyaman, membuat kamu juga nyaman gitu. Jadi bukan cuma satu pihak aja ya, seperti itu. Belajar bersyukur teman-teman ya, dan ngelihat segala sesuatunya itu dari sisi yang positif, menerima situasi dan kondisi. Oh memang pasanganku secara typically orangnya seperti ini, ya udah ya kasih waktu teman-teman ya, kasih waktu dan belajar mengungkapkan perasaan. Jangan dipendem atau ditahan, tapi jangan juga kamu bicara tapi nggak bijak gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah story kamu yang kedua ya, story kamu yang kedua. Story yang kedua nih buat kamu. Sekarang kita bakalan lihat ya di story kamu yang ketiga ada apa nih, ada apa. Story kamu yang ketiga ini tentang apa sih teman-teman ya? Hal yang ditutupin ini ya, ditutupin sama dia ini tentang apa yang ditutupi ya? Oke. Sukses ya, cerita Virgo, cerita Mercury. Jadi kalau apa yang ditutupin sama dia ya, ini adalah seputar perasaannya dia pastinya gitu kan ya, dan tentang keenggak bahagiaannya dia, tentang perasaan sepinya dia, merasa sendiri gitu kan ya, dan merasa bahwa segala sesuatu yang dia dapat dia sama ini dalam hidup tuh kayak
kayak useless gitu ya, seperti itu. Jadi ya perasaannya dia sih, tentang perasaannya dia tentang pekerjaan juga bisa nih teman-teman ya. Jadi apa yang dia dapetin selama ini ya, dalam pekerjaan gitu kan ya, kesuksesannya dia ya ternyata tuh kayak hambar gitu ya, seperti ini. Tapi kita coba pastiin lagi ya teman-teman ya, kita akan coba pastikan lagi ya, apa yang membuat dia happy ya, dia kehilangan banyak momen dalam hidupnya dia ya, seperti itu sih teman-teman ya. Hanya karena mungkin rencana jangka panjang yang dia inginkan dalam hidup ya, pada akhirnya dia kehilangan banyak momen ya, kekecewaan ya, tentang kekecewaannya dia ini bisa jadi seperti itu. Oke, jadi dia tuh kayak nggak bisa jadi dirinya dia sendiri gitu loh teman-teman ya, kayak gini. Lalu kenapa sih dia sampai menutupi perasaannya ini gitu? Kenapa dia sampai menutupi perasaannya ini ya? Karena egonya dia gitu kan ya. Ingin dilihat gitu kan ya, dijadikan prioritas oleh seseorang, pusat perhatian gitu kan ya. Ego pembuktiannya dia sendiri sih teman-teman ya, lebih ke hal-hal seperti ini ya, kompetisi dengan seseorang gitu kan ya, seperti ini ya. Oke. Jadi kenapa dia sampai menutupi hal ini ya? Dia menekan perasaannya dalam-dalam, benar-benar loh teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia konflik banget dalam dirinya dia sendiri, yang terlihat di luaran gak seperti apa yang dia rasakan. Dan ini karena apa sih ya? Karena seperti ini, hal-hal yang memang dia wujudkan tentang egonya dia, tentang gak mau kalah ya, seperti itu. Tapi dia kehilangan banyak peluang, banyak peluang sama orang yang dia sayang ya, termasuk keluarga, termasuk orang-orang yang dia sayang. Jadi momennya, waktunya dia gitu kan banyak terbuang. Nah, hal-hal seperti ini. Nah, kenapa dia sampai nutupin hal ini ya? Lebih ke ego sih, nggak mau kalah yang kayak gitu ya. Efeknya buat dia karena nutupin hal ini apa sih ya? Coba kita lihat efeknya buat dia karena nutupin perasaannya dia gitu kan ya, nutupin hal-hal seperti ini. Ya akhirnya ya jadi seperti ini ya, semua dia selesaiin sendiri, semua harus yang namanya kayak apa ya, kayak beban gitu loh teman-teman ya. Kan orang kalau kelihatan kuat gitu kan ya, semuanya mau dikerjain sendiri, padahal ya dalamnya mungkin bener-bener banget gitu kan, bener-bener luka banget nggak dirasain gitu kan ya, sakit banget nggak dirasain ya, secara emosi dan perasaan terkuras banget dan capek banget ya dianya. Jadi semuanya dia lakukan sendiri gitu, dan ini pasti juga capek. Cuman ya dia kayak berusaha kuat, padahal kalau kita kenal banget gitu ya sama dia merasa tertekan, merasa nggak bisa jadi dirinya dia sendiri, sibuk kuat buat orang-orang yang dia sayang, yang dia perjuangkan gitu kan, nggak bisa ekspresi, dan mau nggak mau selalu harus bertanggung jawab terusan gitu loh ya, seperti itu. Dan efeknya buat kamu apa sih? Kamunya jadi nggak sabar, kayak gemes gitu ya. Kayak gemes gitu teman-teman ya, jadi kayak nggak sabaran ikut gemes gitu loh, ngapain sih kayak gitu ya. Jadi ya kamunya ikut stres ngeliatin dia stres gitu kan ya, kamunya juga ikutan gampang kebawa kepikiran gitu. Nah seperti inilah ya efeknya ya, buat dia ya, ini efeknya buat kamu. Nah apa yang sebaiknya dilakukan sih ya supaya hal ini bisa baik adanya, dan sebaiknya yang kamu lakukan itu apa? Belajar lebih tegas sih teman-teman ya, belajar lebih tegas, ya kamunya juga menguatkan gitu kan ya, untuk lebih tegas dan komitmen ya berdua, apa yang boleh apa yang enggak gitu kan. Jadikan mimpinya kalian itu bukan hanya mimpinya dia, tapi mimpi kalian berdua gitu. Jangan cuman gini, cinta ya, dalam cinta kita menyayangi seseorang gitu kan, bukan berarti lalu kita harus mengikuti dia terus gitu kan ya, atau sebaliknya pun juga harus seperti itu. Tapi yang namanya sayang, yang namanya cinta itu 50-50. Jadi itu berhasil apa enggak sebenarnya bukan hanya karena kamu ngikutin dia, kamu ngalah sama dia, atau sebaliknya kayak gitu, tapi it doesn't work teman-teman. Itu nggak akan pernah jadi baik gitu. Karena apa? Karena salah satu dari kalian pasti memendam perasaan kalian, dan it's not good. Itu kayak kamu memberikan bom waktu gitu loh di hubungan kalian ini ya. Buat apa gitu kamu menjalani satu hubungan yang pada akhirnya ya seperti itu, it's not good, right? So
komit, belajar untuk lebih tegas ya, gapai cita-citanya kalian berdua, bukan hanya cita-citanya dia atau bukan hanya cita-citanya kamu. Because of ya, hubungan itu bisa berhasil apa nggak berhasil tergantung dari kalian berdua, bukan hanya satu orang aja. Jadi berhasil 50% dari kamu, 50% dari dia. Nggak berhasil pun 50% dari dia ya, 50%-nya juga dari kamu. Oke, ini adalah cerita atau story kamu yang ketiga, teman-teman. Right? Jadi apapun yang ditutupin ya pasti ada alasannya, pasti ya. Itu pasti banget, right ya. Tapi ya teman-teman ya, jangan sampai alasan ini pada akhirnya menyakiti diri kamu sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya kamu yang sayang sama kamu, right ya. Jadi ya tetap semangat apapun yang terjadi ya dalam hidup kamu, barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story teman-teman, dan pastinya juga Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story. Kita bakalan jumpa lagi di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.